Aku terbangun di tengah malam oleh suara pintu yang dibanting keras, tapi itu bukan mimpi. Hari itu, tepat setelah pemakaman ayah dan ibu kami yang tragis dalam kecelakaan mobil di Jalan Tol Jakarta-Bandung, paman kami, Pak Hadi, berdiri di depan rumah keluarga dengan wajah merah padam, memerintahkan kami bertiga, aku, adikku Rina, dan kakakku Maya untuk angkat kaki segera, karena katanya, rumah ini bukan milik kalian lagi, anak-anak durhaka. Hujan deras membasahi tubuh kami saat kami berdiri di trotoar, tas-tas kami dilempar keluar seperti sampah, dan pintu rumah yang kami anggap sebagai benteng terakhir itu terkunci rapat, meninggalkan kami tanpa apa-apa kecuali air mata dan kebingungan yang membeku. Itu adalah tahun 2015, di sebuah kampung pinggiran Jakarta yang ramai dengan suara klakson angkot dan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Aku, Sinta, berusia 22 tahun saat itu, baru saja lulus kuliah ekonomi dari Universitas Negeri, mimpi-mimpi besar tentang karir di bank swasta hancur seketika. Rina, adik bungsu kami yang baru 18 tahun, masih sekolah SMA, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar memegang tas sekolah yang basah kuyup. Dan Maya, kakak tertua kami yang 25 tahun, berdiri tegak di antara kami, matanya menyala-nyala meski air mata mengalir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat itu. Kami tahu, ini bukan sekadar warisan, ini tentang rahasia yang selama ini kami tutupi rapat-rapat dari keluarga besar. Maya adalah lesbian, dan rumor tentang hubungannya dengan seorang wanita bernama Lita telah menyebar seperti api di jerami setelah kematian orang tua kami. Paman Hadi, yang selalu mengklaim sebagai penjaga nilai-nilai agama dan adat, melihat ini sebagai kesempatan untuk membersihkan aib keluarga. Kami bertiga berjalan di bawah hujan, mencari tempat berteduh di sebuah warung kopi kecil yang masih buka larut malam. "Kenapa mereka begitu kejam, Kak?" tanya Rina dengan suara parau, tubuhnya menggigil. Maya menarik napas dalam, tangannya memeluk kami berdua. "Karena mereka takut, Rin. Takut pada apa yang tidak mereka pahami." Aku ingat betapa Maya selalu menjadi pelindung kami. Sejak kecil, dia yang tangguh, yang belajar memasak untuk kami saat ibu sakit, yang bekerja paruh waktu untuk biaya sekolah Rina. Tapi sekarang, identitasnya menjadi senjata yang digunakan melawan kami. Malam itu kami tidur di sebuah losmen murah, uang tabungan terakhir dari ayah yang kami bagi bertiga. Pagi harinya, Maya bangun lebih dulu, wajahnya keras seperti batu. "Kita harus bertahan, Sin. Aku akan cari kerja. Kamu lanjutkan kuliahmu, Rin sekolah. Kita bangun lagi dari nol." Tapi di balik kata-kata tegas itu, aku melihat kerapuhan di matanya, pertanyaan yang tak terucap, apakah aku pantas menjadi beban bagi kalian? Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aku mencari pekerjaan sebagai kasir di minimarket, gaji pas-pasan untuk bayar sewa kontrakan kecil di kawasan kumuh Tanah Abang. Rina berjuang dengan sekolahnya, sering bolos karena malu dengan teman-teman yang bertanya tentang keluarga kami. Maya, dengan ijazah sarjana hukumnya, ditolak di mana-mana karena rumor yang menyebar dari keluarga besar. "Mereka bilang aku rusak moral," katanya suatu malam, sambil merokok di balkon sempit kami, asapnya menari di udara lembab Jakarta. Aku ingin marah, tapi apa gunanya? Masyarakat di sekitar kami, dengan norma-norma ketat yang dipengaruhi agama dan adat Jawa, melihat hubungan Maya dengan Lita sebagai dosa besar. Lita, wanita berusia 24 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis, adalah cinta pertama Maya. Mereka bertemu di kampus, saling jatuh cinta diam-diam, tapi sekarang Lita pun ikut terkena imbas, keluarganya memaksanya putus atau diusir juga. Suatu hari, saat aku pulang dari kerja, aku menemukan Maya sedang berdebat hebat dengan Lita di telepon. "Kau tidak mengerti, Lit. Ini bukan hanya tentang kita. Adik-adikku menderita karena aku.
Suaranya pecah, dan saat dia melihat aku, matanya penuh rasa bersalah. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Kak, ini bukan salahmu. Ini salah mereka yang buta. Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya apakah kami bisa bertahan. Tekanan dari keluarga besar semakin kuat, sepupu-sepupu menelepon, memaki Maya sebagai penghancur keluarga. Bahkan tetangga mulai bergosip, membuat Rina dibuli di sekolah. Maya mulai menarik diri, jarang bicara, tapi aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Malam itu, dia bilang aku harus pergi sebentar, Sin. Urus Rina baik-baik. Dan dia menghilang selama 2 hari, meninggalkan kami khawatir. Saat kembali, wajahnya pucat, tapi ada api baru di matanya. Aku bertemu pengacara. Kita punya hak atas warisan itu. Itulah awal dari perjuangan kami yang sebenarnya. 2 minggu setelah pengusiran itu, Maya mulai mengumpulkan bukti. Dia bekerja diam-diam sebagai asisten di sebuah irma hukum kecil di kawasan Sudirman, menyembunyikan identitasnya sebisa mungkin. Ini bukan hanya tentang uang, Sin, katanya saat kami duduk di meja makan sederhana kami, makan nasi goreng dingin dari warung. Ini tentang keadilan. Ayah dan ibu meninggalkan rumah itu untuk kita bertiga, bukan untuk paman yang serakah. Aku mengangguk, tapi hati aku gelisah. Rina yang semakin pendiam, mulai bertanya, Kak Maya, kenapa kita tidak bisa seperti keluarga normal saja? Pertanyaan itu menusuk, karena kami tahu normal bagi masyarakat Indonesia berarti pernikahan beda jenis, anak-anak, dan taat pada norma. Maya memeluk Rina, karena normal bagi mereka berarti menyembunyikan siapa kita sebenarnya, Rin. Dan aku lelah menyembunyikan. Sementara itu, Lita datang berkunjung secara diam-diam. Aku melihat bagaimana Maya berubah saat bersamanya, wajahnya lembut, tawa kecil yang jarang terdengar. Mereka duduk di ruang tamu kecil kami, berbicara pelan tentang mimpi-mimpi mereka. Aku ingin kita punya rumah sendiri suatu hari, Mai, kata Lita, tangannya menyentuh pipi Maya. Tapi di balik kelembutan itu ada ketegangan. Keluarga Lita, yang berasal dari keluarga konserati di Yogyakarta, mengancam akan memutus hubungan jika Lita tidak berubah. Lita, dengan mata penuh air mata, bilang pada Maya, aku takut, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Maya menjawab, kita lawan bersama. Tapi aku tahu, ini adalah pilihan sulit, mengorbankan keluarga untuk cinta, atau sebaliknya. Konflik mulai memuncak saat Paman Hadi mengirim surat resmi, mengklaim rumah itu sebagai miliknya karena wasiat lisan dari ayah. Maya marah besar. Ini bohong. Ayah tidak pernah bilang begitu. Dia mulai menggali dokumen-dokumen lama, menghubungi notaris keluarga. Aku ikut membantu setelah kerja, mencari saksi-saksi dari tetangga lama. Tapi masyarakat sekitar mulai menjauh, gosip tentang keluarga bermasalah menyebar. Suatu hari, Rina pulang dengan mata bengkak, teman-teman bilang Kak Maya sakit jiwa karena suka cewek. Aku memeluknya, tapi hati aku sakit. Maya mendengar itu, dan untuk pertama kalinya, dia menangis di depan kami. Makan aku, Rin. Aku tidak mau kalian ikut menderita. Tapi Rina, dengan keberanian kecilnya, bilang aku bangga punya kakak seperti Kak Maya. Mereka yang salah. Saat itu ikatan kami semakin kuat, tapi tekanan dari luar semakin berat. Maya memutuskan untuk konfrontasi langsung. Dia pergi ke rumah Paman Hadi, yang sekarang ditempati keluarganya. Aku ikut, berdiri di belakangnya saat dia mengetuk pintu. Paman membuka, wajahnya penuh kebencian. Apa lagi yang kau mau, Maya? Kau sudah merusak nama keluarga. Maya berdiri tegak, suaranya tenang tapi tegas, ini rumah kami, Pak. Ayah meninggalkannya untuk kami. Dan identitasku bukan urusanmu.
Paman tertawa sinis, identitas. Itu dosa. Kau pikir masyarakat akan terima? Pergilah sebelum aku panggil polisi. Pintu dibanting lagi, dan kami pulang dengan tangan kosong, tapi Maya tidak menyerah. Malam itu, dia bilang pada Lita, aku harus putuskan ini sekarang, atau kita akan hancur. Lita menggeleng, jangan sendirian, Mai. Aku ikut. Tapi di mata Lita, ada keraguan apakah dia siap membayar harga ini. Tahun berganti, kami pindah ke apartemen kecil di Bekasi untuk menghindari gosip. Maya semakin fokus pada kasus hukum, bekerja lembur hingga larut. Aku melihat bagaimana dia berubah, dari wanita lembut menjadi pejuang yang keras. Tapi di malam-malam sunyi, aku mendengar dia menangis, bergumam tentang rasa bersalah karena menyeret kami. Rina mulai berubah juga, bergabung dengan komunitas online tentang hak. Meski diam-diam, aku ingin belajar, Sin, supaya bisa bantu Kak Maya, katanya. Tapi ancaman datang lagi, sepupu kami, Andi, menelepon, mengancam akan sebarkan foto Maya dan Lita jika kami lanjutkan gugatan. Ini untuk kebaikan kalian, katanya. Maya marah, ini pemerasan. Dia laporkan ke polisi, tapi polisi hanya geleng-geleng kepala, ini urusan keluarga, Mbak. Urus sendiri. Itulah realitas di Indonesia, hukum sering kalah dengan norma sosial. 3 tahun berlalu sejak pengusiran itu, dan perjuangan kami mulai menunjukkan hasil. Maya berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk gugat Paman Hadi di Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang pertama adalah mimpi buruk, ruang sidang penuh dengan keluarga besar yang memandang kami dengan jijik. Hakim, seorang pria paruh baya, bertanya langsung pada Maya, apakah benar rumor tentang orientasi seksual Anda, Nona? Maya menjawab tegas, itu bukan relevan dengan kasus warisan ini, Yang Mulia. Tapi bisik-bisik di ruangan itu seperti jarum menusuk. Lita duduk di belakang, tangannya gemetar, mendukung dari jauh karena takut keluarganya tahu. Aku dan Rina berdiri di samping Maya, tapi hati kami berdegup kencang. Paman Hadi, dengan pengacaranya, menyerang balik, Maya tidak layak dapat warisan karena perilakunya melanggar adat dan agama. Itu adalah pukulan telak, mengubah kasus hukum menjadi arena moral. Di luar sidang, tekanan sosial semakin gila. Media lokal mulai menulis tentang skandal keluarga kami, meski tanpa nama lengkap. Teman-teman lama menjauh, dan Rina kehilangan beasiswa sekolahnya karena masalah reputasi. Kenapa harus begini, Kak? Tanya Rina pada Maya suatu malam, air mata mengalir. Maya memeluknya karena perubahan butuh pengorbanan, Rin. Suatu hari, ini akan berubah. Tapi aku tahu, Maya sendiri ragu. Hubungannya dengan Lita mulai retak, Lita semakin jarang datang, alasan pekerjaan, tapi aku tahu itu karena tekanan dari keluarganya. Mereka suruh aku nikah dengan pria, Mai, kata Lita dalam salah satu pertengkaran mereka. Maya marah, dan kau pertimbangkan itu. Lita menangis, aku takut sendirian. Itu adalah momen pengkhianatan pertama, bukan sengaja, tapi karena kelemahan. Maya pulang dengan hati hancur, tapi dia sembunyikan dari kami. Sidang kedua lebih brutal. Saksi dari Paman Hadi, seorang kiai lokal, bersaksi bahwa hubungan sejenis adalah dosa besar, dan warisan harus diberikan pada yang taat. Maya melalui pengacaranya membantah ini diskriminasi. Hukum Indonesia melindungi hak waris tanpa pandang orientasi. Tapi hakim tampak ragu, masyarakat di luar sidang berdemo kecil-kecilan dengan spanduk dilindungi nilai keluarga. Aku merasa mual, tapi Maya tetap tegas. Setelah sidang, kami bertemu di kai kecil. Kita harus lawan ini, Sin. Bukan hanya untuk rumah, tapi untuk hak kami. Rina, yang sekarang 21 tahun dan kuliah psikologi, bilang aku dukung Kak. Aku pelajari tentang trauma ini di kuliah.
Tapi di balik dukungan itu, ada luka. Rina mulai minum obat antidepresi karena bullying online. Lalu datang pengkhianatan besar. Lita, di bawah tekanan keluarga, memutuskan hubungan dengan Maya. "Aku tidak kuat, Mai. Makan aku," katanya melalui pesan singkat. Maya hancur, tapi dia tidak menunjukkan. Malam itu, dia duduk sendirian di balkon, menatap langit Jakarta yang polusi. "Aku mendekat, Kak, kau boleh menangis." Dia tersenyum pahit, menangis tidak akan ubah apa-apa. "Ini harga yang harus kubayar." Tapi di mata itu, ada kekecewaan mendalam, bukan hanya pada Lita, tapi pada dirinya sendiri karena mempercayai cinta di tengah badai. Rina marah besar, Lita pengecut. Tapi Maya membela, dia juga korban, Rin. Masyarakat ini yang salah. Itu adalah momen odd or thought bagi kami, apakah cinta cukup kuat melawan norma? Maya channeling kesedihannya ke perjuangan. Dia bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, bertemu aktivis yang memberi dukungan. "Kau tidak sendirian," kata seorang teman baru, Nia. Tapi ini membawa risiko baru, ancaman dari kelompok radikal yang melihat LGB sebagai ancaman. Suatu malam, batu dilempar ke jendela apartemen kami, dengan catatan "pergi atau mati." Kami ketakutan, tapi Maya bilang, "Ini bukti kita sedang mengguncang mereka." Sidang ketiga mendekat, dan kami siap dengan bukti baru, surat wasiat asli dari ayah yang ditemukan di brankas lama. Ini bisa jadi turning point, tapi harga yang kami bayar semakin tinggi. Sidang ketiga adalah klimaks. Maya berdiri sebagai saksi, menceritakan bagaimana ayah dan ibu selalu mendukungnya diam-diam. "Mereka tahu tentangku, dan mereka tetap mencintaiku," katanya, suaranya gemetar tapi kuat. Hakim mendengarkan, tapi Paman Hadi menyerang lagi, "Bukti palsu. Dia manipulasi." Keributan terjadi, dan sidang ditunda. Di luar, demo semakin besar, polisi harus mengawal kami pulang. Rina, yang semakin berani, posting di media sosial tentang diskriminasi, tapi itu membawa banjir hate comment. "Kau harus hati-hati, Rin," kata aku. Tapi Rina balas, "Kita harus bicara, Sin." Diam berarti setuju. Maya bangga, tapi khawatir. "Jangan sampai kau terluka karena aku." Setelah putus dengan Lita, Maya mulai dekat dengan Nia, aktivis berusia 28 tahun yang tangguh. Nia, dengan rambut pendek dan mata penuh api, memberi Maya kekuatan baru. "Kau pejuang, Mai. Jangan menyerah," kata Nia saat mereka bertemu di kai rahasia. Tapi ini bukan romansa mudah, Nia punya masa lalu trauma dari keluarga yang menolaknya. "Aku pernah diusir juga," cerita Nia. Maya merasa terhubung, tapi di hati, luka dari Lita masih ada. "Apakah aku siap lagi?" tanya Maya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Lita muncul kembali, menelepon Maya dengan air mata. "Aku salah, Mai. Keluargaku paksa aku nikah." Maya marah, "Kau pilih mereka daripada kita." "Itu adalah konfrontasi emosional," Lita menangis, "aku takut. Tapi aku masih cinta kau." Maya memutus telepon, tapi hatinya terpecah, antara pengampunan dan kekecewaan. Ancaman semakin nyata. Suatu hari, Andi, sepupu kami, datang ke apartemen dengan sekelompok pemuda. "Hentikan gugatan, atau kami akan rusak hidup kalian." Maya berdiri di depan pintu, "Pergi, atau aku panggil polisi." Mereka pergi, tapi meninggalkan ancaman. Malam itu kami duduk bersama, merencanakan. "Kita butuh dukungan lebih," kata Maya. Dia hubungi organisasi hak asasi manusia, dan mereka setuju bantu. Sidang keempat, dengan saksi dari aktivis, mengubah dinamika. "Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual melanggar konstitusi," kata saksi. Hakim mulai condong ke kami, tapi Paman Hadi tidak menyerah.
dia sebarkan rumor baru bahwa Maya meracuni adik-adiknya. Rina marah besar, bersaksi di sidang, Kak Maya adalah panutan. Dia ajari kami tentang keberanian. Itu momen emosional, ruang sidang hening. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lita, di bawah tekanan, bersaksi untuk Paman Hadi, bilang bahwa Maya tidak stabil. Maya terpukul, matanya penuh air mata saat mendengar. Kenapa, Lit, gumamnya? Setelah sidang, Lita mendekat, Mai. Mereka ancam aku. Maya memeluknya sebentar, lalu pergi. Ini akhir, katanya pada kami. Hati Maya hancur lagi, tapi ini membuatnya lebih kuat. Nia datang, memeluk Maya, kau punya aku sekarang. Hubungan baru ini lahir dari api, tapi penuh keraguan, apakah ini rebound atau cinta sejati. Sementara itu kami menunggu putusan hakim, tegang seperti tali yang akan putus. Sidang terakhir tiba di tahun 2020, setelah penundaan karena pandemi. Ruang sidang virtual, tapi tegangannya sama. Hakim membacakan putusan, rumah tersebut adalah hak waris bagi Maya, Sinta, dan Rina. Kami menang. Tapi kemenangan itu pahit, Paman Hadi marah, mengajukan banding, dan masyarakat tetap menolak. Maya sekarang 30 tahun, berdiri di depan rumah yang kami rebut kembali, tapi wajahnya tidak bahagia. Ini bukan akhir, Sin. Perjuangan baru dimulai. Rina, 23 tahun, sekarang psikolog muda, bilang kita ubah pandangan mereka pelan-pelan. Aku, 27 tahun, dengan karir stabil, setuju. Tapi luka-luka itu tetap ada. Maya dan Nia sekarang bersama, membangun komunitas dukungan untuk klub di Indonesia. Lita. Dia menikah, tapi hubungi Maya diam-diam, penuh penyesalan. Aku salah pilih, katanya. Maya makan, tapi tidak lupakan. Pengorbanan kami besar, teman hilang, kesehatan mental terganggu, tapi kami bangkit. Maya bilang, ini tentang memilih benar, meski sakit. Kini, rumah itu jadi simbol, bukan hanya batu bata, tapi keadilan. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mengorbankan segalanya demi identitas diri, atau salah karena menyeret orang tercinta ke dalam badai?